Bismillahirrahmanirrahim. Selamat siang, Bapak Ibu guru penggerak yang hebat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, kabar baik pastinya. Saya pengennya mendengar kabar baik dari Bapak Ibu ya. Nah, mudah-mudahan hari ini kita berada di siang yang terik, pasti capek sekali. Pasti harusnya ini beristirahat, tapi Bapak Ibu masih harus mengikuti sesi materi, tapi tak apa. Kita senam sebentar dengan tangan kita, yuk sebentar saja, mungkin hanya sekitar 2 detik. Oke Bapak Ibu, kita kita seperti salaman begitu, kemudian kita main seperti permainan waktu kita kecil. Tong tong tong, ada apa, ada maling, di mana yuk dikejar, tertangkap. Siapa yang tidak bisa menangkap? Nah, oke, sekali lagi kita satu saja, sepasang tong tong tong, jempolnya mulai dari jempol kemudian kelingking. Tong tong tong, ada apa, ada maling, di mana yuk dikejar, tertangkap. Ayo, siapa yang bisa? Ada yang tidak bisa tertangkap. Oke Bapak Ibu, itu tadi ice breaking sebentar. Kita merelaksasikan tangan kita. Kenapa kita harus dikejar yang tertangkap? Kita bisa fokus Bapak Ibu. Kita bermain, dari kita fokus, maka kita akan fokus. Oke Bapak Ibu, untuk hari ini kita akan membahas tentang menggali potensi diri. Ada apa toh kenapa kita harus menggali potensi diri? Langsung saya akan share screen dulu dengan Jamboard saya. Oke, apakah terlihat Bapak Ibu? Apakah? Ya, sudah Bu. Oke, terima kasih. Oke, Bapak Ibu, seperti yang sudah kita bahas yang kemarin tentang pendidikan yang memerdekakan, sudah kita bahas yang lalu, bagaimana kita pendidikan yang memerdekakan itu kan pasti berpihak pada murid ya, Bapak Ibu masih ingat ya. Berpihak pada murid itu, maka upaya yang akan kita lakukan itu adalah praktik baik, Bapak Ibu. Jadi bagaimana kita melakukan praktik baik, dan salah satu agar kita bisa melakukan praktik baik adalah dengan kita sadar akan potensi kita. Nah, Bapak Ibu yang kami hormati, Bapak Ibu guru penggerak yang hebat. Jadi begini Bapak Ibu, untuk mencari potensi diri ini, mari kita bersama-sama mengupas dulu potensi diri kita. Dengan nanti saya meminta Bapak Ibu menuliskan di Jamboard saya. Di sini adalah layar Jamboard Bapak Ibu. Ini ada pen, ada penghapus, kemudian ini ada anak panah untuk memilih, tapi kita memilih yang sticky note. Untuk yang sticky note, silakan kita menggunakan sticky note dengan Bapak Ibu. Sticky note itu menuliskan satu kelebihan, satu kekurangan di sekolah Bapak Ibu. Silakan saya beri waktu untuk menuliskan satu kelebihan dan satu kekurangan mulai dari sekarang. Jangan lupa tuliskan nama Bapak Ibu agar saya nanti bisa melihat ini tulisan siapa. Silakan. Oke, berharap ini nanti kelebihan dan kekurangan ini nanti perlu diketahui Bapak Ibu, karena agar praktik baik yang akan kita lakukan ini nanti bisa benar-benar kita lakukan sebagai, karena kita bersama-sama akan mendapatkan usaha untuk transformasi pendidikan ya. Jadi kita, ini sini sudah ada muncul tulisan dari Bu Uus, kelebihan sekolah Adiwiyata Mandiri Nasional. Keren sekali. Kemudian kekurangannya mempertahankan semangat. Oke. Baik, kemudian Bu Arsida, kelebihan fasilitas lengkap, kelemahan semangat guru menurun ketika PJJ. Ya, semangat guru ini ternyata sama ya, didapati untuk kekurangan dari sekolah Bu Uus dan Bu Arsida. Nah, ini kayaknya memang tantangan buat kita ya sebagai guru ini, guru penggerak ini kayaknya sepertinya perlu ditantang bagaimana untuk memunculkan
semangat ini ya, untuk memunculkan semangat. Wah, luar biasa sekali. Pak Hartanto, kelebihan akses teknologi dan informasi yang mudah, oke. Kemudian kekurangannya motivasi belajar rendah, oke Bapak. Kekurangannya motivasi belajar rendah. Terima kasih Pak Hartanto, Bu, Mbak Sida sudah menuliskan. Kemudian Pak Witono menuliskan kelebihan berada di Kota Purwantoro, pertemuan di jalur 3 kota Pacitan, Ponorogo, Wonogiri. Kelemahan area sekolah sempit. Oke. Wah, ternyata luar biasa ini kelebihannya dari Pak Witono ini. Kemudian Bu Siti Yuliani, Sarpras dan guru masih stagnan, dan ya, kelebihannya apa? Bu Yuliani mungkin bisa menjelaskan terlebih dahulu kelebihan dan kekurangannya. Silakan Bu Siti Yuliani mungkin bisa menjelaskan, karena saya melihat untuk yang di sticky note belum menjelaskan untuk kelemahan dan kelebihan. Silakan Bu Siti Yuliani. Iya, terima kasih Bu Zulaikha yang telah berkenan memberikan waktunya pada saya. Untuk kelebihan di SMA kami itu sarana dan prasarana. Insya Allah fasilitas semua mendukung. Dalam hal ini fasilitas sekolah, fasilitas kebijakan, dan lain sebagainya. Hanya yang perlu dibangun adalah mindset guru, di mana belum berani keluar dari zona nyaman, off the box ibaratnya. Jadi sesuatu hal yang tantangan ini ya sudah ada, tetapi terkadang masih ada rasa enggan untuk bergerak. Gitu. Terima kasih. Iya, terima kasih Bu Siti Juliani. Ya, ternyata tantangannya guru masih stagnan bergerak begitu. Oke, baik Pak Hartanto, mungkin bisa Bapak menyampaikan kelebihan, mengapa Bapak menganggap bahwasanya kelebihan akses teknologi dan informasi itu mudah, dan kemudian kekurangan motivasi belajar itu rendah. Apakah selama ini apa yang sudah Bapak lakukan untuk menutupi kekurangan itu, Bapak? Apakah kita bisa diuraikan mungkin? Silakan. Iya, terima kasih Bu Zulaikha. Jadi kalau kita lihat tadi kekurangannya kan motivasi belajar yang rendah ya. Jadi inilah saat berbicara kami dari kekurangan itu, kita akan mengatasi kekurangan itu dengan kita punya kelebihan kan gitu. Kelebihan kita adalah akses yang mudah. Makanya ketika semangat belajar yang rendah tadi itu bisa diatasi dengan memanfaatkan teknologi informasi tadi. Mungkin bisa jadi semangat belajar rendah itu karena pembelajaran tidak menarik misalnya, kemudian karena ini situasi PJJ ini kan tidak ada jarang ketemu dengan guru, sehingga mungkin dengan mencari platform pembelajaran yang menarik ini bisa mengatasi tadi belajar motivasi yang rendah tadi. Begitu saya kira. Terima kasih. Oke, terima kasih Pak Hartanto, luar biasa sekali. Wah, saya jadi tertarik ini. Wah, kapan-kapan saya pengen ini ke sekolahnya Pak Hartanto ini. Jadi baik, ini lebih menarik lagi juga ini. Ini juga menarik, sama menarik ya sih dengan Pak Tanto tadi dari Pak Witono. Pak Witono ini luar biasa sekali, berada di jalur 3 kota Pacitan ini. Sementara melihat kelemahannya itu area sekolah sempit. Selama ini apa yang sudah dilakukan guru di sana ya Pak ya? Untuk dengan area sempit ini biasanya akan memunculkan beberapa ide apa ini yang sudah muncul untuk mengantisipasi area sempit ini Pak Witono. Bagaimana Pak Witono? Terima kasih. Jadi dengan area sempit ini akhirnya kan ada upaya-upaya untuk membuat suasana hijau itu dengan tanaman-tanaman, memberi tanaman-tanaman yang misalnya di dinding-dinding itu diberi tanaman-tanaman untuk membuat suasana sejuk. Karena memang untuk membuat area yang hijau dan tanaman besar seperti di SMA-nya Bu Us itu tidak memungkinkan. Kalau di SMA-nya Bu Uswatun itu SMA-nya sangat luas sekali, maka bisa ditanami apa saja dan itu bisa menciptakan suasana yang sejuk. Untuk tempat kami ya tempat-tempat kecil itu kita manfaatkan untuk kerindangan, untuk suasana. Kita menggunakan lahan-lahan kecil itu supaya bisa digunakan seefisien mungkin untuk kegiatan belajar. Saya kira begitu, Bu. Wah, luar biasa. Berarti ada ya Pak ya, ternyata ketika kita menemukan kelemahan kita ruang sempit, justru malah kita berpikir bagaimana dengan ruang yang sempit, lahan yang sempit itu kita
juga bisa melakukan sesuatu hal, dan mestinya itu nanti pasti ada ide-ide yang menarik, misalkan dengan membuat tanaman yang di pot dan sebagainya, itu ya Pak ya, sepertinya Betul, seperti ya. iya. Nah, Betul. luar biasa. Jadi ternyata Bapak Ibu, betul yang dikatakan Bapak Ibu yang dituliskan di sini, bahwasanya ketika kita untuk mengisi suatu kelemahan dan kelebihan itu bukan sesuatu yang aib buat kita, begitu ya. Jadi ini terima kasih atas sudah sampai di sini. Mungkin ada sesuatu yang mau disampaikan? Oke, tidak ada. Terima kasih. Jadi coba bagaimana untuk membuat kesimpulan tentang menggali potensi diri ini yang kemudian akan kita gunakan sebagai kunci, sebagai keyword untuk kita melakukan praktik baik. Bu Arsida, mungkin bagaimana bisa mengumpan balikan dari apa yang sudah dituliskan dari teman-teman yang sudah disampaikan dari rekan-rekan ini. Silakan Bu Arsida. Terima kasih Bu Zul. Saya mencoba merefleksi ini Bu. Jadi pendapat rekan-rekan tadi menjadi refleksi bagi saya sendiri juga Bu. Jadi ternyata kita tidak harus berkecil hati dengan kekurangan atau kelemahan yang ada di sekolah kita ya Bu ya. Jadi bahkan ini merupakan Bu Zul tadi menjelaskan suatu tantangan, suatu challenge ya bagi kita untuk lebih bereffort, berusaha untuk melakukan suatu inovasi. Jadi ini kan suatu hal yang menjadi. Oke. Cek Bu Arsida. Iya. Nampaknya terjadi gangguan sinyal di tempat kerja Arsida. Mohon apakah yang lain juga terputus, tidak bisa mendengarkan dari. Oke, baik. Oh, Bu Uswatun present, silakan bisa menanggapi langsung Bu Uswatun, silakan. Jangan lama-lama. Baik, terima kasih. Saya hanya satu kalimat saja Bu, bahwa kelemahan itu justru harus kita ubah menjadi sebuah kekuatan dan semangat. Saya yakin jiwa-jiwa yang ada di sini adalah jiwa-jiwa yang selalu mencari kekuatan di antara sebuah keterbatasan. Terima kasih. Terima kasih Bu Uswatun, sangat luar biasa sekali ya. Ternyata dari apa yang Bapak Ibu sampaikan tadi, kita memang harus ingat bahwasanya sebuah kelemahan itu bukan untuk mengundurkan kita, bukan untuk menjadikan kita berkurang, tetapi bisa untuk justru menggali ide apa yang akan kita lakukan, terutama dalam rangka pendidikan memerdekakan. Dan saya kira cukup sampai di sini, Bapak Ibu, saya tutup screen-nya untuk kita bisa tutup bersama di sesi ini. Dan sekali lagi, mari kita bersama-sama kita lakukan kolaborasi untuk selalu melakukan merdeka belajar dalam rangka pendidikan memerdekakan. Sampai jumpa di sesi berikutnya, dan mohon maaf jika ada salah. Terima kasih atas atensinya. Dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Zul. Terima kasih Bu.